Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana melakukan atau penyusunan instrumen asesmen awal siswa, baik dalam segi formatif maupun sumatif nantinya. Ini akan saya berikan contoh dalam bentuk angket supaya kita mengetahui asesmen awal atau diagnostik awal. Adapun elemen yang bisa kita lakukan adalah latar belakang keluarga dengan daftar pertanyaan. Yang pertama, dari latar belakang keluarga, apakah kamu tinggal bersama kedua orang tuamu, apa pekerjaan orang tuamu, apakah orang tua membantumu belajar di rumah. Kemudian elemen kedua, potensi yang menonjol, prestasi siswa sebelumnya. Kemudian pertanyaan yang bisa ditanyakan adalah apakah siswa pernah meraih nilai di atas rata-rata dalam mata pelajaran tertentu. Kemudian yang kedua, apakah siswa pernah mengikuti lomba akademik dan meraih juara. Kemudian yang ketiga, apakah siswa memiliki minat untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tertentu. Kemudian elemen yang ketiga, hambatan anak dalam belajar. Daftar pertanyaan yang bisa dilakukan, apakah anak memiliki gangguan pendengaran atau penglihatan? Apakah anak mengalami gangguan emosi atau perilaku? Apakah anak berasal dari keluarga yang kurang mampu? Nah, setelah itu kita input data siswa masing-masing, setiap siswanya, dengan melakukan asesmen awal tadi, latar belakangnya, potensi yang menonjol, kemudian hambatan anak dalam belajar ini kita lakukan kepada setiap siswa yang ada di ruangan kita itu. Kita akan melihat bermacam-macam latar belakang keluarga, kemudian potensi yang menonjol, prestasi yang menonjol, kemudian hambatannya juga akan bermacam-macam, ya, sesuai dengan karakter siswa tersebut. Setelah itu kita akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar dalam penguasaan materi. Ada dari segi kesiapan belajar, gaya belajar, kemudian minat, dengan beberapa bentuk pertanyaan atau angket, misalnya kesiapan belajar, aspek fisiknya, aspek psikologisnya, aspek pengetahuannya, aspek keterampilannya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buatkan ini. Kemudian gaya belajarnya juga ada, karena ada siswa yang gaya belajarnya visual, auditorik, kinestetik, ya. Kemudian minat, ada yang senang belajar karena begini begitu, gitu kan. Kemudian merasa termotivasi belajar ketika melakukan belajar yang menarik, umpan balik positif, kemudian kerjasama, dan lain-lainnya. Ya, inilah contoh hasil pemetaan dari kesiapan belajar, gaya belajar, minat dari masing-masing siswa itu. Akan berbeda-beda juga gaya belajarnya, kesiapan belajarnya, dan begitu juga minatnya akan berbeda-beda, ya. Setelah itu kita akan menyusun instrumen asesmen sumatif berdasarkan KKTP. Ini salah satu KKTP yang perlu kita capai dalam tujuan pembelajaran. Misalnya kita akan memberikan satu contoh ini pada bidang studi pendidikan agama Islam, dengan tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan hidra, hidra,
menyebabkan sebab terjadi peristiwa hijrah dan sebagainya ya. Nah ini mahir, cakap, layak, baru berkembang. Dan setelah itu kita akan menyusun stimulasi motif KTP. Ada yang tingkat kognitif dengan bobot, nomor soal, ini tingkat kesulitan dari soal itu, kemudian bobotnya berapa, nomor soalnya berapa ya. Nah ini adalah rubrik penilaian. Dan ini kisi-kisi yang bisa kita lakukan. Dan ini adalah bentuk soal tes tertulis. Adapun rubrik penilaiannya adalah ini ada C2, C3 dengan skor satu soal itu adalah 20. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.